Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dunia ini hanya ada 3 masjid yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti masjid-masjid yang lain tidak mulia, tetap ada kemuliaannya. Tapi khusus 3 masjid ini memang sangat diagungkan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mengagungkan apa yang Allah agungkan, maka itu tanda ketakwaan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah, apa-apa yang Allah agungkan kemudian kita agungkan, maka itu bentuk ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya, dan dari sekian makhluk itu ada yang Allah pilih. Ketika kita bicara soal hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala pilih hari Jumat adalah hari yang utama. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bicara bulan, maka Ramadan adalah bulan yang sangat utama. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bicara manusia, maka dari sekian manusia Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling utama. Ketika kita cerita malaikat, maka Jibrillah sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Tapi kalau kita cerita masjid, maka dari seluruh masjid ini yang paling utama adalah 3. Dan dari 3 ini yang paling utama, pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Inilah pembahasan kita. Pertama kita bicara soal Masjidil Haram. Beda antara Masjidil Haram dengan Biladul Haram. Jadi ada namanya Masjid Al-Haram dan ada namanya Negeri Haram. Madinah juga sama. Ada Masjid Nabawi, ada namanya Madinatul Haram. Kalau yang disebut dengan Masjidil Haram, ya maksudnya keharamannya itu hanya seputar masjid saja. Tapi kalau disebut Haramul Makkah, bahwa Makkah itu disebut negeri haram, maksudnya adalah dari beberapa sisi arah. Jadi dari Masjidil Haram ke Tan'im namanya, itu disebut Hududul Haram, kurang lebih antara 6 sampai 7 kilo. Kemudian dari Masjidil Haram ke arah Arafah, itu namanya Hududul Haram, batas-batas tanah haram juga, sekitar 16 kurang lebih kilo. Kemudian dari Masjidil Haram mengarah ke Hudaybiyah, itu juga termasuk Hududul Haram, dan ini yang paling jauh, sekitar 36 kilo kurang lebih. Kemudian dari Masjidil Haram ke arah Adhah, sekitar 12 kilo kurang lebih. Makanya Mina termasuk haram, Ajiziyah termasuk haram, dan begitu seterusnya. Kenapa kemudian kita harus paham ada namanya Masjidil Haram, ada namanya Tanah Haram, Hududul Haram, batas-batas Tanah Haram. Begitu juga Madinah. Kalau Madinah ini dia hanya diarahkan ke, bukan ke daerah, yang penting kalau ke arah selatan, utara, timur atau barat sekitar 22 kilo, itulah disebut Haramul Madinah namanya. Pokoknya ke arah utara 22 kilo, kemudian ke arah selatan 22 kilo, kemudian ke timur 22 kilo, kemudian ke barat 22 kilo. Itu disebut batasan-batasan Haram Madinah. Kenapa kita harus paham nih? Ada namanya Masjidil Haram, ada namanya Haramul Makkah, batas-batas haramnya negeri Mekah. Karena ketika Nabi SAW bicara soal keutamaan salat, kata Nabi SAW, siapa yang salat di Masjidil Haram 1 kali salat, maka sama dengan 100.000 kali solat di masjid-masjid yang lain. Apakah pahala 1 kali solat itu?
yang sama dengan 100.000 kali solat di masjid-masjid yang lainnya, termasuk Masjid Muhajirin di sini, hanya berlaku di Masjidil Haram saja? Ataukah berlaku di semua masjid yang penting tidak keluar dari batas-batas haram? Berarti kalau seandainya masjid-masjid yang tidak keluar dari batas-batas haram tadi, kan banyak berarti masjidnya, bukan Masjidil Haram saja. Yang penting dia tidak terkeluar dari batas-batas haram kan. Yang tadi saya katakan, ada dari Masjidil Haram ke Tan'im, ada ke Hudaybiyah, ada ke Arafah, ada ke Allah gitu ya. Maka di sini terjadi silang pendapat. Jumhurul ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa keutamaan satu kali solat sama dengan 100.000 kali solat itu berlaku di semua masjid haram. Jadi bukan Masjidil Haram saja, tapi masjid-masjid yang tidak keluar dari tanah-tanah haram, sama pahalanya. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Walaupun ada sebagian kecil para ulama yang mengatakan tidak, bahwa keutamaan itu hanya di Masjidil Haram saja. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam, bahwa keutamaan salat satu kali sama dengan 100.000 kali salat itu berlaku di semua masjid. Tidak mesti Masjidil Haram, tapi masjid-masjid yang berada di tanah haram, selama dia tidak keluar dari batas-batas haram, maka pahalanya sama. Disinilah makanya kita harus paham batas-batas haram, karena ini juga berkaitan dengan masalah mikot. Mikot itu kalau antum umrah, umrah kan diambil dari mikotnya. Banyak ada istri antum haid, kemudian tidak bisa umrah ketika datang karena harus selesai dulu haidnya kan begitu. Maka selesai haid, maka antum dari Masjidil Haram cari batas-batas haram, entah ke Tan'im mikotnya, kemudian baru umrah. Adapun khusus Madinah, maka pendapat yang kuat bahwa solat satu kali di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 kali solat di masjid-masjid yang lainnya, itu hanya berlaku di Masjid Nabawi saja, dan tidak berlaku di masjid-masjid yang keluar dari tanah haram Madinah. Kenapa? Karena hadisnya Nabi SAW menunjukkan apa? Masjidi masjidku. Ketika Rasulullah SAW mengatakan masjidku, berarti hanya dibatasi masjidnya saja, yang memiliki pahala satu kali solat sama dengan 1.000 kali solat. Tapi Masjidil Aqsa bukan tanah haram. Ingat, Masjidil Aqsa bukan tanah haram, tapi tanah yang disucikan gitu saja. Dan pendapat yang kuat, orang yang solat di Masjidil Aqsa, ada riwayat yang mengatakan 500 kali. Jadi sekali solat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 kali solat di masjid-masjid yang lainnya. Itu satu riwayat. Dan riwayat yang mengatakan yang lainnya tidak, tetapi sekali solat di Masjidil Aqsa sama dengan 250 kali solat. Adapun riwayat yang pertama dilemahkan oleh Syekh Albani. Jadi Syekh Albani melemahkan hadis yang mengatakan bahwa solat satu kali di Masjidil Aqsa sama dengan 500 kali solat. Walaupun ada yang mensahihkan seperti Al-Imam Al-Khaythami menghasankan hadisnya, tapi yang kuat wallahu alam hadisnya lemah. Tapi hadis yang kuat adalah bahwa siapa yang solat satu kali di Masjidil Aqsa itu mendapatkan 1/4 kali dari pahala orang yang solat di Masjid Nabawi, kata Rasul. Sementara orang yang solat satu kali di Masjid Nabawi itu kan 1.000 kali solat. Kalau dibagi 4 berarti 250 kali solat. Dan ini riwayat yang sahih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bahwa Mekah adalah negeri haram, begitu juga Madinah. Kita tahu bahwa negeri Mekah adalah negeri yang pertama kali Allah diibadahi di situ. Tidak ada satu negeri di dunia pertama kali Allah diibadahi kecuali di negeri Mekah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dan Hawa, kemudian dipisahkan, ada yang mengatakan Adam di Sri Lanka, ada yang mengatakan Hawa itu di Jeddah, kemudian berjumpa di Arafah. Kemudian keduanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Barulah kemudian Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam bertolak ke Masjidil Haram yang sekarang menjadi Masjidil Haram. Kemudian di situ dia membangun Ka'bah. Dari sini kita tahu bahwa ada yang mengatakan Ka'bah itu yang pertama kali dibangun oleh malaikat. Tapi ada juga yang mengatakan yang pertama kali membangun adalah Adam
alaihi salatu wassalam. Di tempat inilah pertama kali Adam beribadah kepada Allah. Dari sini kesimpulannya bahwa Mekah, khususnya tanah haram, khususnya lagi Masjidil Haram, adalah tempat awal pertama kali Allah diibadahi di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml menjelaskan keharaman, kemuliaan negeri Makkah Al-Mukarramah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin." Hanya saja aku diperintah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyembah Tuhan negeri ini, maksudnya Mekah, yang dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Artinya tanah yang pertama disucikan Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi adalah negeri Mekah. Itulah tanah pertama sejak diciptakan langit dan bumi. Tanah inilah yang pertama disucikan Allah Subhanahu wa taala, dan kesuciannya sejak saat diciptakan sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Ini juga di antara keutamaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat sebuah hadis di mana dijelaskan di dalam Bukhari dan Muslim dari Abi Shuraih radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Makkah harramaha Allah ta'ala wa lam yuharrimha an-nas wa la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman aw an ya'dhuda biha syajara fa in ahadun tarakhasa li qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu lahu Inna Allah adhina li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'dhan laka wa inna ma udhina li fiha sa'atun min naharin wa qad adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil amsi wal yuballighu syahid al-ghaib." Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Mekah telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala, artinya telah disucikan Allah dan tidak disucikan oleh manusia. Karena itu tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di situ dan memotong pohon di sana. Jika ada orang yang bertanya kemudian beralasan dengan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ketika Fatu Mekah, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh beberapa orang yang tidak dimaafkan Nabi. Ada beberapa orang itu ketika Fatu Mekah tidak dimaafkan Nabi. Adapun secara keseluruhan Rasul memaafkan semuanya dan mengatakan, "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergi kalian sudah kumaafkan. Tapi ada beberapa orang yang hanya dihitung dengan jari, tidak dimaafkan Nabi, dibunuh. Akhirnya dibunuh, sampai ada sebagian mereka yang bertelekan di kiswah Ka'bah tetap dibunuh karena atas perintah Nabi. Padahal di sini tidak boleh menumpahkan darah kan. Kalau ada orang beralasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan peperangan Nabi SAW ketika Fatu Mekah, maka jawablah oleh kalian, sesungguhnya Allah telah memberikan izin kepada Rasulnya dan tidak memberikan izin kepada kalian, dan aku hanya mendapatkan izin sesaat di siang hari dari zuhur sampai ke asar saja. Rasul hanya dikasih izin itu saja, segitu bunuh, selepas itu tidak boleh lagi. Kemudian Rasul mengatakan, aku hanya mendapatkan izin sesaat di siang hari, hanya saja sekarang sudah disucikan kembali sebagaimana telah disucikan kemarin. Hendaklah orang-orang yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak menyaksikan. Dari sini kita tahu bahwa Allah telah mensucikan negeri itu dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara umum Mekah ini adalah negeri yang aman, baik secara hissi atau maknawi. Secara hissi ataupun maknawi maknanya, kita lihat ketika peristiwa Abrahah membawa pasukan gajah yang banyak dari negeri Yaman hendak menghancurkan Ka'bah Masjidil Haram. Ketika sampai di Wadi Muhassir, satu lembah namanya Wadi Muhassir, kemudian tiba-tiba gajah-gajah mereka terduduk tidak bisa bergerak. Kenapa demikian? Karena ada salah satu pembesar yang dibawa oleh Abdul Muttalib saat berdialog dengan Abrahah, namanya Nufail. Si Nufail ini ngomong di telinga gajah dan mengatakan, jangan menginjak kakimu di tanah haram, pergilah kau dari sini. Seolah-olah gajah itu paham. Makanya ketika Abrahah memecut gajah itu supaya berdiri, nggak mau dia. Tetapi kalau diarahkan ke tempat lain, mau dia berdiri.
Mau dia mau ke arah mana saja silahkan, tapi kalau sudah ke arah Mekah dia duduk lagi. Akhirnya kemudian Abraha pun marah dan meninggalkan gajah-gajahnya. Ketika hampir mereka hendak meninggalkan gajah-gajahnya, disinilah Allah Subhanahu wa taala kirim burung-burung ababil, burung yang tidak berakal, membela kehormatan negeri Mekah. Bayangkan, burung ini makhluk tidak berakal, tapi bagaimana burung-burung ini mampu mengagungkan Mekah? Tentu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala dikirim itu menghancurkan Abraha dengan melempar setiap satu burung 3 batu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hancurkan sehancur-hancurnya pasukan Abraha, dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka ditembak oleh burung-burung seperti daun yang dimakan ulat. Tidak ada yang selamat satupun. Walaupun ada yang selamat, mereka hanya sengaja Allah hidupkan untuk menceritakan kejadian itu, selepas itu mereka mati. Sehingga tidak ada yang selamat. 50 hari setelah tragedi ini lahirlah Nabi SAW. Artinya bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan. Tidak boleh ada orang yang merusak Masjidil Haram. Siapapun yang melakukan kezaliman pasti akan dihalang-halangi Allah. Makanya apa kata Abdul Muttalib di hadapan Abraha? Satu kata-kata yang ditulis oleh tinta emas sampai hari ini. Kata-kata itu terngiang di telinga-telinga kita kalau kita bercerita tentang Ashabul Fil. Dia mengatakan, ya Abraha, engkau ingin menghancurkan Ka'bah, silahkan. Karena Ka'bah itu ada Rabbun Yahmi, ada Rabb yang akan melindunginya. Aku tidak bisa melindungi Ka'bah, tapi dia punya Rabb, dan Rabb Ka'bah akan melindungi Ka'bah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun keamanan ini tentu berkat doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 126, wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan aminah warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, dan berkahilah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Lihat negeri Mekah, kita nanam singkong saja bukan tumbuh, malah jadi kayu bakar. Kalau kita nanam singkong bukan tumbuh jadi kayu bakar di sana. Nanam apa saja jadi kayu bakar. Tapi kenapa kemudian buah-buahan melimpah di sana? Bahkan buah-buahan di sana itu luar biasa. Besar-besar, segar-segar. Dari mana coba buah-buahan itu? Itu berkat doa Nabi Ibrahim. Semua ada di sana. Yang tidak di sini ada di sana. Yang ada di sana tidak ada pula di sini. Itulah keberkahan negeri Mekah. Dan itulah bentuk keamanannya. Kemudian juga Nabi SAW sangat mencintai negeri Mekah. Sangat mencintai negeri Mekah. Makanya ketika Nabi SAW sudah sampai di atas bukit, ketika Nabi SAW dalam peristiwa hijrah diusir oleh negeri Mekah, dari atas bukit itu dia pandang Mekah. Kemudian dia sedih. Kemudian dia mengatakan, wallahi innaka la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilallahi walaula anni laula anni, kalau sekiranya laula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Demi Allah, kata Nabi SAW, wahai Mekah, engkau adalah sebaik-baik tanah Allah, bumi yang paling dicintai Allah. Kalau seandainya aku tidak dikeluarkan darimu oleh kaumku, tentu aku tidak mungkin keluar dari negeri ini. Jadi tanah haram itu tanah yang dicintai Allah dan dicintai Nabi SAW. Kemudian juga dijelaskan tadi di awal keutamaan orang yang solat di Masjidil Haram. Kata Nabi SAW, salatu fil Masjidil Haram afdal mimma siwahu minal masajid bi mi'ati alfi salatin. Salat di Masjid Al-Haram lebih utama dibandingkan seluruh masjid-masjid yang ada, setara dengan 100.000 kali salat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu keutamaan orang yang salat di sana. Makanya kalau seandainya Allah takdirkan antum haji atau umrah, umrahlah. Kalau haji mungkin mahal, lama lagi.
Kadang-kadang bayar hari ini 15 tahun pula baru berangkat. Anggaplah kita Allah takdirkan umrah. Umrah sendiri memiliki keutamaan sendiri kan. Kata Nabi SAW, al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma idza istunibatil kabair. Kalau sekarang umpamanya tahun ini kita umrah, tahun depan kita umrah lagi, antara umrah ke umrah itu bisa menggugurkan dosa. Itu umrahnya sendiri. Bagaimana kemudian kalau setelah kemudian antum sampai di Masjidil Haram, antum solat di situ. Solat sunnahnya sama dengan 100.000 kali solat dibandingkan solat sunnah di Masjid Muhajirin. Solat wajibnya juga sama. Antum solat maghrib satu solat gitu ya, sama dengan 100.000 kali solat masih di masjid Masjid Muhajirin ini. Luar biasa. Makanya saya heran kadang-kadang ada orang umroh dia enggak kerasan di Masjidil Haram itu. Dia hanya masuk ke Masjidil Haram itu hanya untuk menyelesaikan umrohnya saja, karena semua prosesi manasik umroh itu kan dalam masjid itu. Mulai tawaf, kemudian sa'i, kemudian cukur rambut, kemudian sebentar umroh itu sebenarnya enggak lama, karena hanya 3 ini saja. Antum dari mikot nih, kalau dari Madinah kan Abyar Ali sampai di Mekah, masuk Mekah tawaf, habis tawaf sa'i, habis sa'i cukur rambut, selesai umroh itu. Sejam 2 jam selesai umroh. Tapi kenapa kemudian bisa 4-5 hari di Mekah kan? Nah, ini kadang-kadang mereka tidak paham. Kalau seandainya mereka berada 3 atau 4 hari atau sampai 6 hari di Mekah itu, kalau orang cerdas ikhwan, maka dia habiskan untuk sholat di situ. Kalau dia cerdas, dia nggak mau jalan-jalan. Sudah belum pernah ke sana kan begitu. Ataupun sering ke sana, sampai di sana asing jalan-jalan aja kemana, udah capek masuk hotel tidur. Mendingan kita udah itikaf aja di masjid. Kan sholat banyak, mulai sholat duhanya, sholat nawafilnya, sholat qiyamul lailnya, sholat witirnya, sholat tahiyatul masjidnya, macam-macam sholat kok. Jadi kalau seandainya kita bisa melaksanakan sholat 100 kali sholat saja, kalikan tuh 100.000 kali sholat, pulang tuh menggondol pahala banyak tuh. Nah, ini kadang-kadang tidak dipahami orang yang umroh ke sana, karena disibukkan dengan belanja sih di sana jadinya ya. Disibukkan ke pasar sana, pasar sini, beli ini, beli itu, wah dah. Kemudian juga tanah haram ini ikhwan, Dajjal tidak akan masuk di akhir zaman. Dajjal tidak akan masuk di akhir zaman. Jadi batas-batas haram tadi yang saya sebutkan tadi, dari Masjidil Haram ke Tan'im, dari Masjidil Haram ke Arafah, dari Masjidil Haram ke Hudaybiyah, dari Masjidil Haram ke Allah tadi. Nah, itu kan arah, semua arah tadi. Dajjal nggak bisa masuk ke situ. Nggak bisa, dia hanya nengok aja. Begitu juga tidak bisa masuk ke Masjid Nabawi. Jadi 22 km dari Masjid Nabawi ke arah barat, timur, utara dan selatan, Dajjal tidak bisa masuk. Dia hanya melihat aja dari kejauhan Masjid Nabawi itu. Kemudian dia menceritakan tentang Masjid Nabawi dari kejauhan, bahwa kubahnya bercahaya katanya. Dan memang kalau kita melihat malam-malam Masjid Nabawi itu dari arah Bukit Uhud bercahaya ya, putih gitu ya. Padahal kalau siang-siang hijau tuh warna kubahnya kan. Persis seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi di Masjid Haram itu ada air Zam-Zam. Air yang sangat berkah, satu-satunya air berkah di dunia ya air Zam-Zam itu. Tapi air Zam-Zam itu hanya ada di Mekah saja. Zam-Zam itu hanya ada di Haram. Dan Nabi SAW mengatakan, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu akan mengabulkan setiap peminumnya. Artinya kalau umpamanya antum diberi hadiah air Zam-Zam dari orang yang umrah atau haji, saat antum minum antum berdoa di situ, karena doanya mustajab. Karena Rasulullah yang mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Orang yang minum air Zam-Zam itu kemudian kita berdoa, maka akan mengabulkan siapapun peminumnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, belum lagi di situ ada Hajar Aswad. Satu di antara 4 makhluk yang dulunya di sorga kemudian ke dunia. Hajar Aswad itu dulunya putih, Hajar Abyad. Tapi karena dosa kesyirikan yang dilakukan penduduk Mekah, maka menjadi hitam. Maka disebut Hajar Aswad sampai hari ini. Dan disunnahkan untuk mencium setiap kali tawaf. Di situ ada Maqam Ibrahim. Di situ ada Safa dan Marwah. Jadi banyak sekali keutamaan yang ada di Masjid Al-Haram itu. Yang jelas bahwa Masjidil Haram adalah masjid yang kalau kita berniat mengunjunginya maka berpahala. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh melakukan safar dalam rangka ibadah kecuali di 3 masjid. Salah satunya Masjidil Haram,
kemudian masjidku dan Masjidil Aqsa. Kalau antum safar ke 3 masjid, berpahala selama perjalanannya. Kemudian juga bahkan dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, negeri Mekah itu negeri, termasuk di dalamnya Masjidil Haram, adalah negeri yang menjadikan sumpah di dalam Al-Quran. Banyak Allah bersumpah dengan negeri haram. Seperti Allah mengatakan, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri Mekah. Kemudian wahadzal baladil amin, dan ini adalah negeri yang penuh dengan keamanan, sehingga para ulama sampai mengatakan induk semua kota satu dunia itu ya di Mekah itu. Maka disebut Ummul Qura. Di sana ada Universitas Ummul Qura. Apa sih Ummul Qura itu? Ummul Qura itu induk dari semua kota. Satu dunia itu kota banyak lah, induknya itu di Mekah itu. Disebut Ummul Qura. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk membangun Ka'bah. Artinya Ibrahim itu bukan membangun dari asas, tidak. Asasnya sudah ada, pondasinya sudah ada. Karena saya katakan tadi, ada yang mengatakan yang pertama membangun Nabi Adam, ada yang mengatakan malaikat. Artinya pondasinya sudah ada. Sehingga Ibrahim itu hanya menaikkan saja bersama Ismail. Kemudian setelah selesai membangun Ka'bah itu, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa adzin fin nasi bil hajj, kau serukan manusia suruh haji ke tempat ini. Kata Ibrahim, ya Rabb, tidak mungkin aku harus berjalan ke arah timur, barat, utara, selatan. Mustahil memberi manusia suruh haji ke sini. Maka Allah mengatakan, tidak perlu kau berjalan ke arah itu, kau cukup menyerukan dengan suaramu, aku yang akan menyampaikan suaramu ke hati-hati seluruh manusia, katanya. Dan itu mukjizatnya Ibrahim. Maka Ibrahim berseru haji, maka suara Ibrahim dihantarkan oleh Allah ke seluruh dunia di zaman itu dan masuk ke hati-hati manusia, sehingga Allah mengatakan tahwi ilaihi, dibuat manusia cinta untuk berkunjung ke Ka'bah dan tidak akan pernah bosan. Enggak akan pernah bosan. Tanya orang umrah, pasti ingin umrah lagi. Tanya orang haji, pasti ingin haji lagi. Tapi kalau kita safar ke negeri-negeri yang lain, bosan. Yuk kita ke sana, saya sudah pergi ke sana, ke tempat lain aja lah, kan begitu. Tapi kalau ke sana tidak, karena Allah yang menanamkan itu dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya di situ juga ada perintah yang salah satu dari 5 rukun Islam, haji, diperintahkan ke mana? Ke Mekah sana. Lah salah satu manasik haji itu terjadi di Masjid Al-Haram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini dan banyak keutamaannya sekali. Kita tidak mungkin menjelaskan karena juga waktu. Beralih kepada masjid yang kedua, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun Nabi, makanya disebut Masjid Nabawi karena Nabi yang membangunnya. Tapi bukan satu-satunya masjid. Yang pertama dibangun Rasul di Madinah, tidak. Karena sebelum Masjid Nabawi ada masjid yang dibangun Nabi, namanya Masjid Quba. Inilah masjid pertama yang dibangun Nabi, Masjid Quba. Baru setelah Rasul ke Quba membangun masjid, kemudian Rasul bertolak ke Madinah, ke kota. Disitulah maka Rasul membangun masjidnya sendiri yang disebut Masjidun Nabi, Masjid Nabi. Adapun keutamaannya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Taubah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali dibangun di atas takwa, di atas ketakwaan kepada Allah. Karena begini, ayat ini turun gara-gara apa? Gara-gara ulah orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik membangun masjid. Tetapi masjid yang dibangun orang munafik itu untuk sebuah makar dan kejahatan. Mengintai kaum muslimin, memurtadkan kaum muslimin dan mencerai-beraikan kaum muslimin. Makanya disebut masjid dirar, masjid yang membahayakan. Ketika orang-orang munafik, Rasul pulang dari Tabuk, kemudian diminta untuk singgah di masjid mereka. Tiba-tiba Jibril datang memberitahu, jangan singgah karena masjid itu bukan dibangun di atas takwa, tapi di atas nifak. Itu masjid makar. Maka Allah merintahkan Rasul untuk membakar masjid itu. Maka dibakarlah masjid dirar itu, karena dibangun orang-orang munafik untuk mencelakakan Rasul dan kaum muslimin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Engkau tidak perlu berangkat ke sana, ke masjid orang munafik, masjid dirar itu, karena masjidmu yang kau bangun di atas ketakwaan itu lebih utama engkau makmurkan di situ. Makanya akhirnya Rasul merintahkan membakar
Masjid Dirar, karena masjid ini membahayakan kaum muslimin. Dari sini kita tahu bahwa yang pertama kali dibangun masjid di atas ketakwaanlah Masjid Nabawi, dan Rasul yang membangunnya. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya sebutkan bahwa tidak ada perjalanan yang kalau kita melakukan safar berziarah yang berpahala kecuali di 3 masjid. Salah satunya Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi. Kalau kita umroh biasanya kan ke Madinah dulu tuh. Pamannya umroh 10 hari kalau travel umumnya kan. Biasanya beberapa hari di Madinah, baru kemudian bertolak ke Mekah. Maka ini kesempatan besar kita bisa sholat di Masjid Nabawi. Karena antum 1 kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di masjid ini. Di situ ada kuburan Nabi. Kita bisa berziarah ke kuburan Nabi, kemudian mengucapkan salam. Di situ ada kuburan Abu Bakar, ada kuburan Umar, dan sebelah Masjid Nabawi ada Masjid Baqi, kuburan para sahabat. Kita bisa melihat kuburan para sahabat. Di situ ada raudhah antara mimbar Nabi SAW dan pintu kamar rumah Aisyah radhiyallahu anha bersama Nabi di situ. Dan kalau kita bisa berdoa di raudhah, itu tempat yang mustajab. Karena disebut raudhah, disitulah taman-taman surga. Ma'asyiral muslimin, kata Nabi SAW, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudhi. Antara rumahku dan mimbarku, kata Rasul, ada taman dari taman-taman sorga, dan mimbarku di atas telagaku. Jadi nanti kalau hari kiamat dihancurkan bumi ini, sudah tidak ada lagi bumi yang kita pijak, sudah dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka letak telaga Rasul itu adalah di atas mimbar Nabi yang dulunya pernah jadi mimbar. Disitulah telaga. Dan setiap Nabi punya telaga, dan setiap umat Nabi akan datang ke telaga nabinya masing-masing. Termasuk kita akan datang ke telaga Rasul. Tapi ada yang diusir di situ. Ketika Rasul mengatakan, itu umatku, biarkan mereka minum wahai Rasul. Kata Rasul, tidak. Kata Allah, tidak, jangan mereka biarkan minum. Kemudian Rasul mengatakan, ada apa wahai Rabb? Maka Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum ghayyaru wa baddalu. Engkau tidak tahu apa yang terjadi dengan umat sepeninggalmu wahai Muhammad. Mereka sudah merubah-rubah sunnahmu dan tidak pernah mengikuti petunjukmu. Kata ulama, ada 4 kelompok tidak akan minum dari telaga Rasul. Pertama, orang murtad. Yang kedua, orang munafik. Yang ketiga, ahli bid'ah. Yang keempat, orang yang gemar melakukan dosa besar. 4 kelompok tidak akan minum dari telaga Nabi. Nauzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW mengatakan, man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidina fi sabilillah. Siapa yang datang ke masjidku ini, Masjid Nabawi, dia tidak hendak datang kecuali untuk kebaikan, imma belajar atau imma mengajar, maka kedudukannya sama dengan para mujahid di jalan Allah. Makanya kalau antum di Masjid Nabi ada taklim, para masyayikh, duduk di situ. Ya, duduk mendengarkan. Ustaz, saya tidak paham bahasa Arab, tidak apa-apa, dengerin aja lah kan. Bukan gak ada ruginya duduk di majelis taklim. Minimalnya kita mendapatkan pahala bahwa orang yang duduk di majelis taklim itu, kita akan diberikan ketenangan, akan diberikan rahmat, malaikat akan mengepak-ngepakkan sayapnya, seluruh makhluk yang ada di bumi mendoakan supaya dosa kita diampuni. Minimalnya kan begitu kalau kita duduk di majelis taklim. Kayak antum di sini. Minimalnya ngantuk-ngantuk nggak apa-apa lah kan gitu. Yang penting hadir, karena kalau sudah hadir ini banyak berkah pulang. Di antaranya dosa-dosa kita diampuni. Kata Rasul, qumu maghfuran lakum. Berdiri bubar kalian, karena dosa kalian sudah diampuni. Hanya sekedar duduk saja sudah diampuni dosa kita. Belum lagi dapat ilmu, pengetahuan yang bisa kita amalkan dan kita dakwahkan lagi. Kemudian juga kata Nabi SAW, man shalla fi masjidi arba'ina salatan la tafutuhu salatun illa kutiba lahu bara'atu minan nar wa bara'atu minal adhab wa bari'un minan nifaq. Siapa yang solat di masjidku ini 40 solat, kemudian la tafutuhu salatun, dan dia terus-terusan 40 kali solat itu, maka dia terlepas dari neraka, terlepas dari azab, terlepas dari sifat-sifat munafik. Dan banyak lagi keutamaan Masjid Nabawi. Dan yang terakhir, Masjidil Aqsa. Al-Bukhari wa Muslim dalam kedua sahihnya meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata Abi Dzar Al-Ghifari, qultu ya Rasulullah, wahai Rasul, ayyu masjid wudhi'a fil ardil awal.
Rasul, masjid yang pertama dibangun itu masjid apa? Maka kata Rasul, Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram. Qultu, aku katakan lagi, kata Abi Dzar, summa ay, kemudian apa lagi? Maka Rasul mengatakan Al-Masjidul Aqsa. Setelah dibangun Masjidil Haram, maka Masjid Aqsa itu masjid kedua. Jadi Masjid Nabawi itu belakangan. Itu pun bukan masjid yang pertama dibangun Nabi. Masjid Quba dulu, baru Masjid Nabawi kan gitu. Kemudian Abi Dzar mengatakan, kam kana bainahuma, berapa jarak pembangunan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu? Maka Rasul mengatakan arba'una sanatan, 40 tahun. Jadi dibangun dulu Masjidil Haram, baru setelah 40 tahun dibangunlah Masjidil Aqsa. Siapa yang membangunnya? Ada yang mengatakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Setelah Ibrahim meninggikan Masjidil Haram, maka 40 tahun setelahnya Ibrahim meninggikan Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa juga sama, yang pertama membangun adalah Nabi Adam. Ibrahim hanya meninggikan saja. Ada yang mengatakan malaikat, wallahu a'lam. Tapi jarak keduanya adalah 40 tahun. Karena Masjidil Aqsa itu kan macam-macam nabi yang mendirikannya. Pertama Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Yakub, kemudian terakhir Nabi Sulaiman. Dan ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam mendirikan Aqsa, itulah yang kemudian pondasinya disebut Haikal, yang sekarang-karang orang Yahudi menggali situsnya. Karena dulu di situ Nabi Sulaiman membangun Masjidil Aqsa, kemudian membangun Haikal di situ, tempat ibadah dia di situ. Itu yang sampai sekarang orang Yahudi nyari-nyari itu Haikal, nggak ketemu-ketemu. Ya, kemudian mereka menganggap bahwa kalau Haikal itu ditemukan, maka Mesias akan datang, penolong mereka akan datang. Yang dimaksud Dajjal akan datang dan memimpin mereka untuk menguasai dunia. Itu mimpinya Yahudi sampai hari ini. Tapi ya memang nggak ada, itu kan hoak mereka saja. Ya, bukan beneran, karena mereka itu terbiasa dusta orang Yahudi itu. Karena mereka ingin menganggap tanah Palestina itu tanah mereka. Buktinya Haikal Sulaiman ada di sini. Sama hari ini, Yahudi hari ini, Zionis hari ini, mereka memerangi warga Palestina atas nama siapa? Atas nama Hamas. Itu yang digembar-gemborkan, yang digaung-gaungkan ke dunia. Kita sedang memberantas Hamas, kita sedang memerangi Hamas, karena itu adalah kelompok radikal dan teroris. Kalau memang Anda memerangi Hamas, kenapa yang mati kemudian bukan orang Hamas? Orang Hamas yang mati tidak banyak. Yang banyak itu orang yang tidak terlibat orang-orang Hamas kan, warga sipil. Anak-anak kebanyakan, hampir 70% itu yang mati anak-anak. Yang mati perempuan, yang mati orang sakit, yang mati orang tua. Tidak ada tentara yang mati di situ. Negeri mana lagi yang bisa bayangkan? Palestina itu seperti penjara besar, ikhwan. Itu kan penjara besar, karena warganya nggak bisa keluar. Mau keluar lewat mana? Semua jalur tempat keluar ditutup semuanya. Makanya saya katakan itu penjara besar. Kalau saya boleh analogikan, ikhwan, kalau seandainya kemudian antum hidup sekarang di Palestina, antum mau lari kemana sekarang? Mau lari ke masjid, masjid jadi sasaran tembak. Mau lari ke rumah sakit, cari perlindungan, rumah sakit pun dibom juga. Mau lari ke kantor, sama juga, pesawat di atas kantor wang itu siap menjatuhkan bomnya. Tidak ada tempat aman di sana. Mau kemana coba? Paling aman ya masuk ke dalam bumi lah. Mungkin ke lorong-lorong yang dibuat oleh Hamas itu paling aman tuh. Itu sementara. Kalau masih di atas bumi, nggak ada yang aman di Palestina itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya orang Yahudi itu pandai berdusta. Mereka itu bukan sedang memerangi Hamas, tapi mereka sedang membantai kaum muslimin. Mereka sedang membantai kaum muslimin. Sengaja mereka membantai kaum muslimin. Ingat pernyataan seorang wanita licik, salah satu pejabat Israel dulu pernah mengatakan bahwa bunuhlah wanita-wanita itu, karena mereka akan melahirkan ular-ular yang akan menggigit orang-orang Yahudi. Kurang ajar mereka. Bayi-bayi orang-orang Palestina disebut ular. Di mana coba? Jadi inti mereka itu bukan sedang memerangi Hamas, tapi menghabiskan warga Palestina. Maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dan memenangkan mereka. Kemudian Masjid Al-Aqsa ini, dia adalah masjidnya para nabi. Masjid Al-Aqsa itu masjidnya para nabi. Dulu para nabi mereka beribadah di Masjid Al-Aqsa. Itu masjidnya para nabi.
dan itulah kiblat yang awal-awal yang dijadikan kiblat seluruh para nabi. Bahkan Nabi SAW pun 3 tahun sebelum hijrah itu sudah berkiblat ke Masjidil Aqsa. 3 tahun di Mekah Rasul berkiblat ke Masjidil Aqsa. Kemudian hijrah ke Madinah masih juga berkiblat ke Masjidil Aqsa selama, ada yang mengatakan 16 bulan dan mengatakan 17 bulan. Baru Nabi SAW tidak suka karena orang-orang Yahudi pun berkiblat ke sana. Rasul ingin menyelisih orang-orang Yahudi, berdoa setiap malam kepada Allah agar wajahnya diarahkan ke Masjid Al-Haram. Dari situ turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Turun ayat ini, baru kemudian kiblat diarahkan. Jadi Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat kita kaum muslimin, dan sebelumnya Masjidil Aqsa adalah kiblat seluruh para nabi. Ma'asyiral muslimin, kenapa disebut Aqsa? Kenapa Aqsa? Aqsa itu artinya jauh, karena dia jauh dari Masjidil Haram. Maka disebut Aqsa karena dia jauh dari Masjidil Haram, makanya disebut Aqsa. Dan Al-Aqsa sendiri adalah Al-Quds, negeri yang disucikan. Minggu yang lalu sudah saya katakan, kenapa Al-Aqsa disebut Al-Quds, negeri yang disucikan? Karena Nabi Sulaiman pernah meminta 3 permintaan. Salah satunya adalah siapapun yang datang ke Masjidil Aqsa tidak ada tujuan kecuali salat, maka keluar dari masjid Anda sudah diampuni dosa-dosanya, bahkan seluruh dosa, dan keluar seperti bayi yang dilahirkan, tidak punya dosa sedikit pun. Itu disebut Al-Quds, suci, disucikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa ke Masjidil Aqsa, ikhwan. Kapan? Ya berdoa saja, mudah-mudahan bisa ke sana. Karena bagaimanapun itu adalah masjid kita kaum muslimin, dan akan dikuasai kembali oleh kaum muslimin. Dan ingat, Al-Quds walaupun sekarang dijajah oleh Zionis Yahudi, tetap nanti akan jatuh juga ke tangan kaum muslimin. Sejak zaman Umar bin Khattab, kemudian dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan di akhir zaman pun tetap Masjidil Aqsa adalah milik kaum muslimin dan akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tempat safar yang berpahala. Tadi saya sudah katakan, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak ada safar berpahala kecuali 3 masjid. Salah satunya Masjid Al-Aqsa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pahalanya tadi saya sudah katakan bahwa ada riwayat 500 kali salat, ada yang mengatakan 250 kali salat. Hadis yang mengatakan 500 salat memang ada yang menghasankan seperti Al-Imam Al-Haythami, tapi Syekh Albani melemahkannya. Sehingga yang benar adalah orang yang salat di Masjidil Aqsa 1 kali salat sama dengan 250 kali salat. Karena Rasul mengatakan pahala orang yang salat di Masjidil Aqsa 1/4 dari pahala salat di Masjid Nabawi. Dan salat di Masjid Nabawi 1000 kali salat. Kalau dibagi 4 menjadi 250 kali salat. Itu yang salat di Masjidil Aqsa, dan itu riwayat yang sahih wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Masjidil Aqsa adalah tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali Mi'raj. Dia akhir daripada Isra dan dia awal daripada Mi'raj. Awal Isra dari Mekah, akhir Isra Masjidil Aqsa. Dia akhir daripada Isra Nabi. Dia awal daripada Mi'raj, karena Mi'raj dari sini, dari Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha, dan dia akhir juga daripada Mi'raj. Kemudian bawa Rasulullah SAW pulang ke Mekah, dan Nabi SAW sempat mengimami di masjid ini, Masjidil Aqsa, di mana makmumnya seluruh para nabi, untuk membuktikan bahwa itulah estafet dakwah seluruh para nabi dibebankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi akhirul anbiya'i wal mursalin. Dia akhir daripada seluruh para nabi dan rasul yang meneruskan estafet kenabian dan kerasulan nabi-nabi sebelumnya, dan disempurnakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, bukan mengajarkan akhlak. Menyempurnakan artinya akhlak itu sudah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, tapi sebagai penyempurnanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di masjid inilah tujuan Nabi Musa hijrah. Kenapa Nabi Musa alaihi salatu wasallam memboyong Bani Israel dari Mekah, dari Mesir sana,
harus melewati berbagai macam rintangan, termasuk dikejar-kejar Fir'aun. Tujuannya adalah ke Masjidil Aqsa, Al-Quds. Itu tujuan Nabi Musa. Tapi Allah takdirkan Musa tidak pernah sampai di situ. Kenapa demikian? Karena Bani Israel sejak dulu umat pembangkang. Membangkang kepada Nabi Musa, tidak mau berjihad. Karena kalau masuk ke Masjid Al-Aqsa itu, ke Al-Quds itu, harus melewati kota tertua di dunia namanya Ariha. Dan Ariha itu sudah ada manusia namanya Kan'aniyun. Orang-orang yang besar-besar badannya, keturunan Ad, orang Arab. Artinya orang Arab yang pertama kali hidup di Palestina, bukan orang Yahudi. Mereka tidak mau berjihad. Bahkan mereka mengejek Nabi Musa dan mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kalau kau perang-perang sana berdua, ajak Tuhanmu, kami duduk-duduk di sini. Sejak itulah mereka diazab oleh Allah, tidak bisa keluar dari padang pasir 40 tahun sampai wafatnya Harun di situ, Musa juga wafat di situ. Lalu siapa yang berhasil masuk ke Al-Quds? Pembantunya Musa, namanya Yusha ibn Nun. Itulah yang kemudian membawa pasukan pemberani setelah wafatnya pasukan para pengecut. Lahir generasi para pemberani. Yusha ibn Nun inilah yang memimpin perang sehingga bisa memasukkan tujuan Bani Israel sampai ke Al-Quds. Itu pun mereka kurang ajar di Al-Quds. Kata Nabi Yusha alaihi salam, kalian masuk sudah menang perang nih melawan orang-orang Kan'aniyun. Apa kata Yusha? Masuklah dengan cara menundukkan kepala. Katakan hittatun. Itu artinya Allah ampuni dosaku. Mereka malah membelakangi Masjidil Aqsa, Al-Quds, dan mereka mengatakan hintatun. Disuruh mengucapkan hittah diganti dengan hintah. Hittah itu artinya Allah ampuni dosaku, hintah itu artinya Allah kasih makan aku, katanya. Kan kurang ajar. Disuruh minta ampun malah minta makan. Bani Israel, orang Yahudi itu memang begitu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW pernah menghabarkan tentang kemenangan di Al-Aqsa. Karena nanti di akhir zaman di Al-Quds, di sini tempat kekuatan kaum muslimin, dan dari sini pula keruntuhan orang-orang kafir Yahudi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dari sini pula ardul mahsyar. Disinilah di mana akan menjadi tempat berkumpulnya manusia sebelum kiamat. Disinilah manusia akan kumpul, dan disitulah awal daripada kiamat besar dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara, dan ingat, Dajjal pun dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Janadah Ibn Umayyah Al-Azdi, dia mengatakan Dajjal pun tidak akan bisa masuk ke Masjid Aqsa. Kata Rasul SAW, ada 4 tempat masjid yang tidak mungkin Dajjal masuk di situ. 4 masjid Dajjal nggak akan masuk di situ. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid An-Nabawi, yang ketiga Masjid Tur, dan yang keempat Masjid Al-Aqsa. 4 masjid tidak akan dimasuki Dajjal pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, dan juga kehancuran Ya'juj wa Ma'juj, juga mereka dihancurkan dekat dengan Al-Quds. Jadi ketika Ya'juj wa Ma'juj dikeluarkan, benteng Dzulqarnain itu dihancurkan Allah, karena sudah takdirnya di akhir zaman mereka harus keluar. Maka Ya'juj wa Ma'juj ini akan memerangi di luar rasnya. Mereka makhluk perusak. Mereka hanya membawa fitnah merusak, lain dengan Dajjal. Dajjal itu fitnah agama. Beriman dengan aku atau kubunuh. Kalau beriman, Dajjal akan kasih apapun keinginan kita, disenangkan hidupnya, asal ikut Dajjal. Tapi Ya'juj wa Ma'juj fitnahnya cuma satu, membantai, membunuh. Siapapun di luar rasnya dibantai, dibunuh, bahkan dimakan juga itu bangkainya, kanibal. Sehingga mereka sombong, karena jumlah mereka banyak. Satu dari kita, 999 dari mereka. Siapa menang lawan Ya'juj dan Ma'juj? Antum menjadi dikeroyok 10 orang mati, dikeroyok 999 lagi, makin konyol lagi. Siapa yang bisa mengalahkan Ya'juj wa Ma'juj? Makanya Rasul mengatakan jihad tidak akan terputus, tapi jihad akan terus berlangsung sampai kalian menghadapi Ya'juj wa Ma'juj, kaum yang tidak bisa dibunuh dan tidak bisa diperangi. Makanya Allah perintahkan Isa untuk tidak menyerang, untuk tidak melawan, sembunyi ajak kaum muslimin di Bukit Tur sana. Lalu bagaimana mereka bisa mati?
Ketika dalam puncak kesombongannya mereka sampai mendekati Al-Quds, mereka mengatakan qatalna man fil ardi sanaqtuluhu man fis sama. Kami sudah bunuh semua makhluk di bumi, sekarang giliran engkau yang ada di langit, katanya. Sombongnya luar biasa. Akhirnya mereka mengarahkan panah tombak mereka ke langit. Subhanallah, wa makaru makran wa makarna makran. Silahkan kalian punya makar, Allah punya makar. Dilesatkan panah itu sampai menembus awan, sampai enggak nampak lagi panahnya. Mana orang bisa nembak sampai ke langit coba? Allah sedot panah-panah mereka sampai enggak nampak panah itu karena menembus awan. Kemudian Allah kembalikan dengan ujung-ujungnya penuh dengan darah. Padahal itu makar Allah. Enggak ada yang mati di langit, enggak ada yang mati. Emang malaikat punya darah seperti kita? Kan di langit itu para malaikat. Kita tidak tahu bentuk darah malaikatnya kita nggak lihat macam mana darahnya. Tapi dibuatnya oleh Allah itu ujung-ujung panah itu berdarah. Seolah-olah mereka sudah membunuh semua yang ada di bumi dan yang ada di langit, sehingga mereka mengatakan qatalna man fil ardi sanaqtuluhu man fis sama. Kami sudah membunuh makhluk yang di bumi. Sekarang kau yang di langit. Ketika mereka melihat panah mereka berjatuhan pun dengan darah, mereka makin sombong. Semua sudah kami bunuh, katanya. Sejak itulah Isa berdoa. Ketika mereka sudah berkumpul dekat Al-Quds, disitulah Allah kirim semacam ulat, ya, semacam ulat dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ulat itulah masuk di tengkuk setiap Ya'juj wa Ma'juj. Berapa ulat itu yang diturunkan Allah tuh? Satu mati, semua mati. Seperti antum matiin listrik ini, stop kontak satu, tek, mati semua. Satu mati semua. Bukan hari ini mati, besok mati, minggu depan enggak. Satu kali mati semua. Kuasa Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Nabi Musa melihat bangkai di mana-mana, berdoa kepada Allah, dikirimlah burung sebesar-besar unta, kemudian melempar jasadnya entah berantah ke mana. Tapi bumi masih kotor juga. Nabi Musa berdoa lagi, turun hujan. Kemudian dibersihkan bumi itu sampai bersih luar biasa. Dan kembali lagi bumi itu subur. Kata Nabi SAW, tuba liman asya fi zamanil masih. Beruntung orang-orang yang hidup ketika Isa turun di akhir zaman. Saking berkahnya bumi, sampai 10-20 orang masuk ke cangkang delima. Sebesar apa delimanya? Ya, besar delimanya, kulitnya 10 orang aja masuk ke cangkang delima. Itu kan besar tuh delimanya kan, begitu ya. Saking suburnya, buah-buahnya besar-besar. Kalau delima sekarang segede kepal gini lah. Tapi nanti bumi akan kembali ke suburannya. Beruntunglah orang-orang yang hidup di zaman Isa diturunkan. Tapi itu sudah di akhir zaman. Kalau tidak kuat iman, jangan boleh jadi kita tidak ngikut Isa, jangan ikut Dajjal pula kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara keutamaan Masjidil Aqsa. 3 masjid yang harus kita kunjungi: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.